dari Jawa Pos, salah satu admin sih, Vogo, Vicky kalau nggak salah sama Lenta. Nah, ketuanya itu nggak setuju, kayak gitu itu nggak setuju. Ya udah kita nge-vape aja, nyantai, Evan. Nah, kalau kita berpikiran gitu terus, kita nggak akan maju, kita nggak akan bisa nge-vape lagi. Audio Jungle. Halo, nama saya Ujar dari FAS Vape and Share Surabaya. Dibentuknya di suatu tempat, terus tanggalnya tanggal 17 bulan 4 2017. Member kalau nggak salah 8. Terus ketuanya Eko, wakilnya Acong Sakti, bendaharanya CC. Terbentuknya sih sebenarnya ini pasti ini pecahan dari yang dulu, boleh disebut nggak? Dari VOC, Vape on Club. Nah, dari situ terpisahnya sih kayak yang kubu A sama kubu B visinya udah beda. Yang satu cuma ya udahlah, kita cuma di sini cuma satu hobi buat senang-senang aja, nggak usah sampai yang terlalu ngurusin yang legalitas lah, yang kita diisukan hoax itu terserah dia. Kita pokoknya bisa nge-vape, bisa ngumpul, senang-senang, oke. Nah, dari situ kita ada beberapa sih, dari Mas Vicky itu founder pertama, sebelumnya Mas Eko, terus sama Bogo, sama saya, sama dia yang sekarang udah vakum, sama Rizal Favor. Nah, itu sama satu lagi sama Talenta lah. Di situ kita ngobrol, sebenarnya sih ngobrol santai dan nggak tahu kenapa kok ngomongnya menjurus ke situ. Jadi kita ngobrol dan akhirnya terbentuk FAS ini. Dasarnya sih simple, untuk mengenalin vape itu apa ke masyarakat yang awam pertamanya. Terus kita nggak mau vape itu dipandang sebelah mata. Dan sebenarnya banyak sih, kayak nanti kita ke mana, dinas-dinas untuk sosialisasi vape ini kayak gini. Dan kita bukan hanya pengenalan, bukan cuma pengenalan aja, jadi kita bikin riset juga. Salah satu contohnya lah kayak apa, di dinas pertamanan kalau nggak salah, itu ide dari Mas Bobo. Kenapa kita ke situ? Nah, dari situ berpikiran, loh kok ngapain kita ngurusin dinas, Mas, kita ngurusin yang ini aja. Kan dulu kita pecahnya gara-gara kasus yang di Jawa Pos. Nah, dari Jawa Pos, salah satu admin sih, Vogo, Vicky kalau nggak salah sama Lenta. Nah, ketuanya itu nggak setuju, kayak gitu itu nggak setuju. Ya udah kita nge-vape aja, nyantai, Evan. Nah, kalau kita berpikiran gitu terus, kita nggak akan maju, kita nggak akan bisa nge-vape lagi. Iya kan, kalau bukan dari anak-anak vaper juga. Nah,
disitulah terbentuknya pas. Kalau bertahan sih sebenarnya apa ya, pas itu bukan apa ya, bukan kayak yang ada peraturan harus gini enggak. Dari nama aja kita flashback dari nama, ya udah kita sosialisasi dari nama aja, nggak usah sampai kalau nggak istilahnya vape mate berapa kali terus kena denda, enggak. Ya itu yang bikin awet. Kalau mau vape mate nggak ada vape mate sih, ngopi ya udah, awetnya nggak ada kekangan satu sama lain, jadi ya udah ngalir aja. Kalau cukai ya bagus sih, kan kita sebagai vape juga membantu pajak negara pertama. Terus kedua, vape juga tidak dipandang sebelah mata karena vape juga udah legal karena adanya cukai. Sama terima kasih buat pemerintah karena sudah melegalkan vape di Indonesia juga. Kalau positifnya kita terjamin ya untuk beli liquid, terjamin barangnya gitu loh. Jadi nggak asal beli liquid yang ada gosip-gosip yang miring itu. Sama negatifnya ya untuk komunitas, untuk anak-anak komunitas ya mungkin harga lebih mahal karena kita juga menyumbang untuk pajak negara. Sebagai vapers memilih device, kalau itu sih tergantung karakter orang sendiri-sendiri ya. Kadang ada yang suka awur-awuran, device-nya sering jatuh, itu kan beli yang device yang untuk tahan banting, jatuh, tahan air. Kalau enggak gitu, ada yang milih yang suka glowing, ya tergantung orangnya masing-masing sih untuk sesuai selera. Biasanya sih kita lihat barang itu dari steppingan itu dari warna ya, steppingan dari warna itu kalau udah di stepping liquid bisa terasa lebih terasa, per detailnya rasa liquid bisa keluar semua dan sesuai selera juga masing-masing dan bercukai. Suka dukanya sih awal udah saya ceritain, terus dari pertengahan itu kita sempat apa ya, down, dalam down, kita nggak ada penerus, sedangkan pengurangan ya mungkin karena kesibukan, pas kan orangnya pekerja semua, jadi yes, suka dukanya cuma itu aja sih, nggak ada yang lebih atau sampai yang bertengkar, nggak ada, cuma mempertahankan pas ini masih ada, nggak perlu eksis, cuma masih ada aja, itu udah cukup. Kegiatan sih hampir sedikit nggak ada, cuma dari awal ada, kalau nggak salah itu SPH. Nah itu member kita diajak ikut bergabung sama SPH. Nah dari situ kita makin makin tahu, makin ilmunya makin ada. Selain Mas Pogo, dulu ada Lenta, ada dia, termasuk saya, tapi nggak tahu kenapa yang dua ini itu mungkin kesibukan, jadi kita nggak bisa nyalain. Oke, kalau perkara itu apa ya, sedikit kalau bagi saya sih sensitif, soalnya kalau kita nggak nanggepin itu kita juga ikut di situ. Terus kalau kita ikut kita ini siapa, kan gitu. Jadi masalah hoax tentang vape, saya cuma bisa ngomong ya, kita bantu komunitas atau vape store yang biasa kita buat langganan, semampu mungkin untuk sosialisasi itu tadi, kembali lagi ke nama kita Vape Ecer, dan yang paling penting ke masyarakatnya. Kalau saya sih nggak bisa jauh dari teman, makanya setiap apapun hobi saya, entah itu motor, entah itu apa, termasuk vape ini,
saya pasti cari komunitas. Satu, buat nambah saudara. Dua, ilmu. Kalau ketiga, bisnis ya. Iya. Soalnya saya juga kayak McLarenan gitu. Di komunitas saya menemukan keluarga baru sih. Jadi ya selain di rumah, di luar juga. Karena pandemi kita bertahan ya, mungkin kita sharing-sharing lewat online aja ya. Dan kita juga bantu-bantu untuk teman yang udah terkena dampak COVID ini. Ada yang di rumah kan juga kita mungkin kirim liquid, kita bisa bantu kasih liquid, berbagi liquid, gitu aja sih. Apa hal yang sudah dilakukan untuk komunitas dan dampaknya seperti apa di dalam komunitas kita? Yang kita ambil ya, untuk karena pandemi mungkin kita bisa hemat karena kita PM-nya lewat online, nggak sering kumpul itu kan, jadi kita tetap safety karena online. Jadi PM-nya itu kita lewat online, nggak harus ngumpul juga. Apa pesan Anda untuk komunitas yang ada di luar sana? Apa ya? Soalnya juga di pas ini juga lempeng-lempeng aja. Jadi untuk komunitas di luar sana tetap solid, nggak usah masalah kecil dibuat gede, nggak usah masalah liquid dibuat gede. Yang penting egonya diturunin, soalnya kita kepalanya bukan satu aja sih, itu sih inti. Harapan industri vape tetap buat para salah satu brewer atau coil tetap berkarya, ngeluarin unek-uneknya di liquid atau di coilnya. Dan satu lagi, lebih aware sama komunitas. Saya Ujar dari Vape and Share. Kenapa kamu ngerokok kalau bisa nge-vape? Saya Acong dari Vape and Share. Kenapa merokok kalau Anda bisa nge-vape? Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe. Ojo lali yo.